Warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kali ini Opa Iksan lagi jalan-jalan keliling desa. Kebetulan mau mampir nih ke desanya Abang Haji kita, yaitu Bapak Dr. Andes Surtawijaya SPD MSI, yang kebetulan ini masa-masa mungkin capek habis keliling dari wilayah lain ya, kalau nggak salah dari Sulawesi. Nah, ini kebetulan nih saya mampir ke rumahnya untuk sedikit bertanya-tanya tentang pengalaman beliau atas terpilihnya sebagai Ketua DPP AFDESI ya, se-Indonesia. Kita lebih dekat mengenal beliau, mari kita ikuti wawancara sedikit ini dengan beliau. Oke. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Salam sehat Pak Lurah. Ya, ini Opa Iksan kebetulan. Ya, sementara ini orang bilang katanya ini Opa ini sebagai YouTuber dari Teluk Naga. Karena nama channelnya adalah The Power of Teluk Naga. Sebagaimana saya pernah lihat beberapa komen dari beberapa petinggi negara juga ada, termasuk Lurah Surta yang kebetulan Opa apresiasi telah mendukung Opa dalam kegiatan memperhatikan semua warga masyarakat desa terutama Teluk Naga yang kebetulan mempunyai beberapa potensi, terutama pedagang UMKM, kemudian pedagang kaki lima juga, para pekerja di lapangan seperti kebersihan, tukang sampah, tukang kerompongan, tukang beca, tukang semua. Alhamdulillah itu yang konten dibuat temanya. Nah, untuk lebih jelas kita tanya sama Pak Kepala Desa ini, pengalaman apa sih yang bisa disampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat Teluk Naga, umumnya masyarakat Indonesia sebenarnya. Silakan Pak Surta. Ya, alhamdulillah saya baru saja terpilih jadi ketua Asosiasi Pemerintahan Seluruh Indonesia yang singkat AFDESI ya. Bahwa kemarin pada tanggal 17 September 2021 sampai tanggal 19 September 2021 di Jakarta Munas 4 kita terpilih menjadi ketua asosiasi pusat. Nah, saran saya khususnya di Kecamatan Teluk Naga, warga, bahwa sesungguhnya kita masyarakat desa harus lebih baik dalam segala bidang hal, diantaranya mobil khusus tentang pendidikan. Kenapa? Karena tidak bisa dibantahkan, SDM itu sangat menentukan untuk berubah sebuah perubahan. Betul. Ya? Nah, jadi kita itu terpenting. Yang kedua, saya bilang kan hobi kampung sini tuh pesta mulu tuh, kondangan ya kerjaannya. Kondangan guys. Kondangan mulu tuh pesta. Lupa pendidikan. Nah, sekarang seminggu 5 orang, 10 orang, tapi anak nggak sekolah. Iya. Saran kita, mindset kita harus dirubah ke depan. Mindset ya. Ya, supaya lebih baik utamakan pendidikan. Anak kita harus sekolah, anak Betul. kita harus maju. Betul sekali. Jangan sampai di Teluk Naga ini sebagai penonton. Betul. Ya, ini daerah sebenarnya kan maju loh, 5-10 tahun ke depan. Iya. Ya. Betul sekali. Sebelah utara ada Fik 2. Iya. Sebelah selatannya ada Bandar Soekarno-Hatta. Betul. Sebelah timurnya daerah pergudangan di Kosambi. Betul. Ya, sebelah baratnya perumahan-perumahan dan pergudangan. Luar biasa. Jadi kita harus mempersiapkan diri 5-10 tahun ke depan dari sekarang. Ya. Nggak bisa dibantahkan ya, pendidikan itu nomor 1. Yang kedua juga jaga kesehatan kita ya, karena ini penting nih. Prokes ya, prokes. Lurah ya. Saya nggak pakai masker ya, hidup sendiri nih Bang ya. Minta maaf nih saya. Nggak apa-apa kan, lagi santai ngobrol, kalau pakai masker ngap. Ya, saya lagi sendiri nih. Jadi kesehatan kita harus kompak, harus pada vaksin semua. Ya, vaksin itu adalah salah satunya untuk membentengi dari diri kita dari penyebaran virus ya. Dari penyakit-penyakit menahun diantaranya ya. Saudara-saudara kita, ya kita harus maju ya. Siap. Kita harus berjuang, merubah diri kita untuk kemajuan kita dalam bentuk pendidikan terutama. Siap. Ya. Saya pikir itu untuk desa. Saya pikir mari sama-sama kita membangun desa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Anyer sampai Penarukan ya. Kita bangun desa dengan kompak dan solid. Harus kembalikan marwah gotong royong kebersamaan. Betul. Ya. Karena mulai agak mengikis kebersamaan dalam gotong royong. Saya pikir itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, itu tadi beberapa informasi maupun kesan dan pesan buat kita semua sebagai warga desa, khususnya Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia.
dan untuk masyarakat seluruh yang ada di Indonesia, betul? Betul. Nah, Pak Surta, mohon maaf, ini ada pertanyaan sedikit nih, mungkin biar masyarakat tahu. Kok ujuk-ujuk Bapak jadi kepala perwakilan kepala desa seluruh Indonesia? Pengalaman Bapak boleh cerita sedikit, udah berapa kali sih periode di Babakan Asem nih Pak? Ya kebetulan gini, kalau kata Bapak gujuk-gujuk ya, orang sini ngomongnya gujuk-gujuk. Ya, jadi tiba-tiba. Surta Wijaya ini adalah mulai dari tangga kecil ya sebagai kepala desa 3 periode berturut-turut di desa. Luar biasa guys, ya, 2 jempol. 3 periode. Ya, itu bukan karena banyak duit Surta Wijaya, tapi memang program kita jalankan di desa. Betul. Ya, ketika ada yang meninggal pun kita todongin mayatnya. Amin, ya, ya Allah. Ya. Kerjasama dengan para tokoh masyarakat, alim ulama, Kiai. Kalau kita dodongin mayat ya, para ustadz baca doa di atas. Amin. Dengan para amir, semua kompak ya. Kita beasiswakan warga Babakan Asem yang yatim piatunya itu ya. Iya, ke Kampung Pare Jawa Timur belajar bahasa Inggris. Ya. Di sini ada camp bahasa Inggris, nanti akan perwakilan dari Jawa Timur misalnya. Bahasa Inggris loh di sini. Luar biasa, ada sekolah Inggris nih. Ya, udah dijadi. Luar biasa ya. Ini sekolah Inggris bukan hanya di Pare sana di Jawa Timur, tapi di Teluk Naga ada Babakan Asem. Ya, di camp. Ya. Wah, luar biasa. Mantap. Lanjut Pak Surta. Ya, pengalamannya. Jadi, kemudian kita setiap tahun baru 1 Muharram kita ada pawai obor Islam. Wah, itu ribuan masyarakat kita berikan wejangan agama, undang kiai-kiai. Iya, betul sekali. Berjalan rutin di desa kita. Iya, betul sekali. Ya, kemudian kita sebenarnya nggak boleh nonton TV dari maghrib sampai isya. Iya. Itu tentang untuk anak-anak mengaji di kampung, tentang sholat maghrib berjamaah. Iya, betul. Untuk belajar lebih baik, gitu kan. Nah, kita upayakan berjalan seperti yang mengalir ya di desa ini. Infrastrukturnya alhamdulillah baik. Infrastruktur baik. Nah, kita udah dicor beton semua sedesa. Fasilitas pendidikan ada SMK Negeri Penerbangan, SD merata, SMP merata. Nah, jadi semua itu adalah bukan karena banyak uang, tapi program dijalankan, kita harus ramah juga dengan masyarakat. Insya Allah pada akhirnya calon Pilkades kita berturut-turut 3 kali. Masih bisa nambah nggak Pak Kades? Ya kalau mau nambah nanti regulasinya dirubah Pak. Kita regulasinya cuma sampai 3 kali. 3 kali ya, maksimal ya. Tapi kayak Pak Surta ini luar biasa, 3 kali periode, sedikit pun tidak pernah kedengeran sama Opa dari masyarakat yang ngomong miring. Semuanya apresiasi. Artinya gini, kita bisa lihat kenapa beliau bisa sampai jadi yang namanya ketua asosiasi nasional ya untuk desa di seluruh Indonesia. Nah itu lantaran tadi prestasinya bukan sekedar umbar janji, tapi bukti dan kenyataan. Apalagi bisa mendatangkan yang namanya base camp untuk Pare atau pelajaran bahasa Inggris yang sehari dilakukan di daerah Jawa Timur. Nah itu sekarang di Teluk Naga, di desanya beliau nih ada. Jadi kalian yang nonton channel YouTube Opa ini, The Power of Teluk Naga, ini kekuatan baru dari Teluk Naga yang datangnya dari lurah, dari camat, dari Dan Ramil, dari Kapolsek. Alhamdulillah ini terjadi kenyataan. Itu doa Opa juga, mudah-mudahan ini sesuai dengan ekspektasi yang Opa harapkan. Jadi Teluk Naga ini mudah-mudahan jadi contoh untuk desa-desa dan kecamatan-kecamatan di seluruh Indonesia. Iya. Contoh yang baik. Ada cita-cita pengen bikin pesantren yang terbesar di seluruh Teluk Naga. Dan Kosami mungkin jadi digabung. Kita punya tahfiz Quran yang terbesar. Nah, tahfiz betul. Saya mohon Pak Kepala Desa mungkin bisa bicara nanti di forum internasional maupun nasional bahwa kita punya cita-cita luhur pengen mendirikan sebuah tatanan pendidikan yang bagus, yaitu terutama era madrasah atau pesantren untuk yatim piatu, untuk kaum duafa yang betul-betul gratis tis sampai jenjang pendidikan menengah. Nah, itu cita-cita luhur, tolong dibantu Pak Kades bisa bicara di semua kades-kades seluruh Indonesia. Artinya mohon barangkali ada kelebihan rezeki mereka bisa berdonasi ke Teluk Naga. Nah, soal tempat dan sebagainya kita bicarakan nanti di forum kecamatan gitu Pak Kades. Nah itu aja. Terus Pak Kades kan 3 kali berturut-turut. Tapi sebelumnya mungkin Pak Kades ada latar belakang atau background pendidikan kan? Kalau saya pendidikan dulu ngajar. Oh, guru. Dosen juga. Dosen juga. Luar biasa guys, beliau ini bukan sebarang kepala desa nih. Terlalu banyak nih pengalaman yang beliau punya ini. Patut kita acungin 2 jempol guys. 2 jempol Pak, coba Pak 2 jempol. Luar biasa, 2 jempol. Nah inilah pengalaman kepala desa, salah satu contoh putra terbaik Indonesia yang ada di Teluk Naga. Kebetulan di desa Babakan Asem, tempat beliau dilahirkan di sini Bapak. Asli dari Babakan Asem. Oke, Pak, ini kan Pare tadi ngomong-ngomong di Kompleks Butia Garuda juga di Atakwa, Yayasan Pendidikan Atakwa, itu ada Pare juga Pak. Cuman dia tidak setiap hari.
hanya dalam 1 tahun program sekali? Oh, kalau kita udah ngecamp seperti Ngecamp, pesantren. baik. Jadi program kurikulumnya mengadopsi seperti di Kampung Pare. Seperti Kampung Pare. Karena sekarang pun anak-anaknya aku kuliahkan sekarang supaya menjadi sarjana Oh, semua. jadi jenjangnya dari TK? Bukan. Dari jadi mana? gini, tutornya kan saya beasiswakan 1 tahun ke Jawa Timur. Jawa Timur ya. Namun kan itu belum S1, Oh. hanya kursus toh. Kursus, Sekarang dia pulang kita kontrak 4 tahun lagi. Untuk mengajar. Untuk mengajar plus dia kita kuliahkan juga. Oh, jadi selain mengajar dikuliahkan juga. Kuliahkan. Itu dana dari mana, Pak Kades? Itu kebanyakan dana pribadi. Oh, luar biasa. Ini luhur sekali, Pak Kades sudah begitu simpatinya kepada para tutor-tutor ya, para pengajar yang sudah disekolahkan, dikursuskan dulu, kemudian kembali ke camp, terus dia ngajar sambil kuliah juga. Kuliah juga. Itu luar biasa, guys. Bapak Ibu sekalian yang menonton channel YouTube ini, tolong mungkin bisa mengikuti seperti Pak Kades. Untuk kita bisa lebih mengenal Pak Kades, silahkan Anda datang, boleh nggak Pak Kades untuk bersosialisasi atau ibaratnya tukar pikiran, sharing dengan Pak Kades? Oh, boleh saja. Welcome ya Pak ya. Welcome. Artinya boleh datang kapanpun, setiap Pak Kades bisa bantu. Nah, itu aja pesan dari Pak Kades. Mungkin ada hal yang lain boleh Pak Kades sampaikan? Ya, hal-hal yang lain adalah tetap kita dalam rangka ini kita masih menjalankan PPKM, maka kita harus jaga prokes. Wah, cuma ngomong prokes ini saya nggak pakai masker. Nggak apa-apa, Pak Kades bukannya nggak ada masker, banyak masker. Banyak banget. Cuman ini di nyantai halaman sendiri. rumahnya sama Opa berdua. Jadi Opa kasih ini minta maaf nih. Ya, minta maaf tuh ya. Jangan diartikan kok Opa pakai masker dibuka. Bukan, ini kan lagi ngobrol, guys. Duduk sendirian soalnya gitu kan. Lagi sendirian, nggak ada orang lain tuh, nggak ada kan tuh, kosong tuh. Ini rumah beliau nih, bukan rumah siapa-siapa. Jadi kita tetap jaga prokes kesehatan, betul. Ya. Semangat terus, kita harus cari mana-mana cuci tangan, kemana-mana pakai masker. Betul. Ya, hindari kerumunan, jaga jarak batas, ya. Itu diantaranya ya. Semangat terus, mudah-mudahan COVID Indonesia cepat berlalu. Amin, amin. Oke guys, itu tadi perbincangan singkat dengan Pak Kades kita yang sudah memenuhi syarat sebagai Ketua Asosiasi DPP Abdesi ya, Indonesia. Luar biasa, kita ucapkan selamat sekali lagi. Kita acungin 2 jempol guys, luar biasa. Terima kasih Pak Kades. Salam sehat. Sehat selalu Pak Kades. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.